Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tribuners dalam podcast tamu kita tribunpadang.com. Bersama saya Nika Afrilia. Menjelang akhir tahun 2024, rakyat Indonesia kembali berpesta demokrasi. Setelah 14 Februari kemarin, pada November nanti rakyat Indonesia akan kembali memilih sosok calon wali kota untuk daerah mereka. Nah, untuk itu tentunya masyarakat ini mencari informasi, mencari tahu siapa saja kandidat-kandidat yang akan bertarung nantinya. Nah, pada episode tamu kita kali ini di studio Tribun Padang telah hadir salah satu kandidat calon wali kota Padang. Langsung saja kita sapa. Bersama saya telah hadir Bapak Hendri Septa. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika Afrilia dan juga warga Kota Padang serta Tribuner di mana saja berada. Gimana nih Pak? Ini baru hari kedua dimulainya masa kampanye. Gimana nih kesibukannya, Pak? Kesibukannya rata-rata sama ya, karena kita sudah sebelum pengumuman nomor urut disampaikan tanggal 23 kemarin, kita juga sudah lakukan banyak kegiatan, ya full all out juga pagi siang malam gitu ya. Dan bedanya kalau sekarang ya tentu ada aturan yang harus kita patuhi gitu ya, sesuai PKPU ya, aturan yang berlaku saat ini. Dan tentu kita harus bisa menggunakan waktu yang sedemikian dikit ya kalau bisa dilihat, karena cuma dua bulan kampanye yang diberikan kepada para pasangan calon, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apakah itu wali kota se-Indonesia. Jadi begitu kondisinya sekarang Nika. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada udahan lah kita sapa ya, biar kelihatan lebih akrab ya udah ya. Karena telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Ini mau kampanye kemana gitu kita nggak tahu. Tapi ini beliau hadir di podcast kita, di studio kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama kepada Nika dan juga pimpinan dari Tribun juga. Oke, mungkin masyarakat di luar ini ingin mengenal lebih dekat sosok Uda ini. Mungkin dari awal di dunia politik ini Uda. Apa yang melatar belakangi Uda untuk memutuskan terjun ke dunia politik? Baik, saya mengenal dunia politik itu di tahun 2007. 2007. Oke. Sewaktu ada kesempatan ya untuk bisa mengenal masyarakat, saya mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM Paku namanya. Padang Kota Tercinta Bersatu. LSM ini bergerak dengan moto yaitu memberikan pendidikan gratis waktu itu ya, tahun 2006, dalam hal bahasa Inggris ya, dalam hal matematika dan fisika, yang saya dan teman-teman ya, adik-adik kelas saya yang ada di Universitas Andalas bersama waktu itu membuat sebuah kelas gratis kepada anak-anak kita yang mau belajar bahasa Inggris, matematika, dan juga pelajaran lain tanpa biaya dipungut gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi saya mulai tertarik ya dengan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Dan alhamdulillah ya 2 tahun saya berjuang. 2009 saya mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Padang. Waktu itu dapilnya Padang Utara, Padang Barat. Ya, masih dapil lama ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya diterima di anggota DPRD, dapat menjadi anggota DPRD Kota Padang, dan banyak hal yang saya pelajari selama 5 tahun menjadi anggota DPRD. Ya. Oke, mungkin itu sedikit latar belakang kenapa nih udah untuk terjun ke dunia politik. Nah, setelah terjun ke dunia politik ini, mungkin saat berada sebagai wakil rakyat nih udah
apa ya, motivasinya untuk menjadi naik ke tingkat selanjutnya ini? Itu kenapa itu udah memilih? Ya, alhamdulillah saya selalu bersyukur ya. Nah, semua ini kalau tidak ada campur tangannya pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa juga nggak akan bisa saya seperti ini. Jadi saya selesaikan tugas sebagai wakil rakyat 2009-2014 lah ya. Setelah itu saya coba melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Namun pada momentum itu saya tidak berhasil. Ya. Saya tidak berhasil dan akhirnya saya kembali ke kegiatan semula, yaitu bisnis dan lain-lain. 2017 saya punya kesempatan berkomunikasi dengan Bapak Mahyadi waktu itu. Bapak Mahyadi Ansarullah. Jadi di sanalah ada keinginan untuk bagaimana bisa masuk ke eksekutif, karena ada ketertarikan dari beliau untuk bisa menyandingkan saya sebagai wakil beliau. Nah, di sanalah saya mulai banyak belajar, mempelajari apa-apa kebutuhan Kota Padang, dengan melihat cara kerjanya beliau waktu itu. Oke, ini kan sudah 1 periode ini selesai di Kota Padang. Nah, udah sekarang memutuskan untuk mencalon lagi sebagai wali Kota Padang. Nah, kalau kita melihat grafiknya saat ini itu elektabilitas udah itu stabil gitu. Nah, tanggapan udah untuk itu gimana? Ya, saya bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang khususnya Sumatera Barat. Karena diberi kepercayaan, waktu itu 2019, tepatnya 13 Mei, saya dilantik sebagai wakil wali Kota Padang, mendampingi beliau Bapak Mahyadi. Tapi di tahun pertama saya, maksudnya di tahun 2020, saya dan Pak Mahyadi dan kita semua dihadang dengan sebuah bencana yang namanya COVID-19. Ya, benar. Hampir 2 tahun kita sama merasakan dampak dari COVID-19 tersebut. Dampaknya banyak, bisa ke arah ekonomi, ke arah kehidupan sosial dan lain-lain, kita jadi berjarak gara-gara dan gara-gara itu juga kita bisa kenal yang namanya online betul. Zoom. Nah, jadi itulah yang membuat saya dan Bapak Mahyadi tidak bisa bergerak banyak. Karena awal tahun 2020 sudah di ultimatum bahwa sudah tidak ada boleh pembangunan gitu, tapi lebih banyak mengarahkan APBD itu untuk penanganan COVID, menyelamatkan masyarakat terutama yang di Kota Padang agar tidak terdampak jauh, apakah itu kesehatan ataupun itu ekonomi. Karena selain dari kesehatan, di perihal ekonomi banyak yang di PHK kan waktu itu, banyak yang tutup usaha, maka APBD Kota Padang harus bisa menyelamatkan itu. Ketika tahun 2021 kita sama-sama tahu Bapak Mahyadi kan dijadikan gubernur. Nah, saya alhamdulillah otomatis jadi pengganti beliau tanggal 7 April 2021. Nah, tapi tahun 2021 tetap juga tidak bisa membangun karena perintah Bapak Presiden waktu itu, karena masih masa-masa memprihatinkan gitu. Tapi alhamdulillah 2022 saya sudah rancang sebagai wali kota waktu itu harus menyelesaikan semua tugas atau janji-janji politik ataupun program-program unggulan yang telah kami sampaikan kepada masyarakat, yang sudah kita bentuk dalam RPJMD yang disetujui oleh DPRD Kota Padang. Saya selesaikan dalam waktu lebih kurang 2,5 tahun lebih lah, sedikit. Alhamdulillah ini boleh dilihat hasil kerja saya waktu itu semuanya selesai. Contoh dari program unggulan dari 11 program unggulan itu ada yang membangun meningkatkan kualitas dari infrastruktur seperti jalan, riol dan memperbaiki jembatan dan lain-lain, yang harus kita coba menyelesaikan semuanya bersamaan dengan membangun program unggulan lainnya seperti ruang kelas baru sekolah 500 unit banyaknya. Dan apalagi yaitu menambah koridor Trans Padang yang tadinya 1 sekarang sudah 6, jadi ada 5. Dan apalagi yaitu membentuk kampung tematik,
Saya membangun juga, merevitalisasikan juga gedung youth center gitu ya, gedung kepemudaan ya buat generasi muda, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan lain-lain yang semuanya termaktub di dalam 11 program tersebut. Yang saya lakukan waktu itu masih sendiri karena belum dapat wakil ya. Dan alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan. Dan saya terima kasih sekali lagi kepada tentunya jajaran di pemerintahan Kota Padang yang bersama dengan saya bertekad, walaupun kita di masa COVID waktu itu yang jelas-jelas anggarannya sangat terbatas, terpakai untuk kegiatan lain, tapi kami selesaikan dengan banyak cara. Nah, tidak saja program unggulan yang kami selesaikan, malah kami alhamdulillah berhasil menarik APBN dari pusat untuk membangun salah satunya pasar fase 7 yang udah hampir 15 tahun tidak pernah dibangun gitu. Dan di masa saya alhamdulillah bisa dibangun. Ditambah dengan pasar-pasar satelit lainnya, yaitu pasar Mulak Karang dan Belimbing yang ada di Kuranji. Jadi ini contoh-contoh dana APBN yang bisa kita ambil selain dari APBD yang kita gunakan membangun Kota Padang itu. Oke, dengan dinamika Kota Padang dan problematikanya yang cukup banyak ini, kalau kita lihat udah kenapa, alasan apa nih udah untuk kembali maju nih? Ya, pertama karena masih dibolehkan ya di undang-undang ya bagi petahana atau incumbent masih diberikan maksimal kan dia 2 periode boleh ya. Iya. Nah, jadi artinya saya alhamdulillah kemarin itu dihitung 1 periode walaupun 2,5 tahun tapi sudah melebihi dari waktu yang diberikan oleh kepada kepala daerah. Nah, tapi ini kesempatannya masih ada nih. Kesempatan masih ada. Nah, bagi saya kalau Allah mengizinkan dan juga masyarakat masih membutuhkan saya, ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Saya kembali lagi untuk melanjutkan gitu loh. Ya, melanjutkan pembangunan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya maaf mungkin tidak bisa banyak bicarakan tentang Progul karena ini kan katanya tidak boleh. Iya betul, kita harus sedikit berhati-hati harus ini. Berhati-hati. Ada arahan dari Bawaslu tidak boleh katanya untuk menyampaikan Progul saat ini, tapi nanti ada. Iya. Nah, artinya saya mau kembali untuk bisa memberikan perubahan-perubahan untuk Kota Padang, terutama warganya, pembaharuan-pembaharuan yang dapat membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di Padang. Ya, dari segala sektor. Kalau kemarin mungkin tidak banyak, ya mohon maaf ya bukan apa-apa. Kan kita mengalami musibah, pandemi. Ya, kita alhamdulillah 2 tahun bisa keluar dari persoalan itu di Indonesia. Di negara lain masih berjalan. 2022 itu masih ada negara yang tetap ya pakai masker, yang kalau kita masih sudah memasuki masa PPKM namanya. Iya. Nah kalau kita paksakan ya nggak mungkin, karena waktu saya kan diberikan cuma 2,5 tahun itu, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan semua yang menjadi janji-janji kami kepada masyarakat. Itu jadi kenapa saya harus kembali lagi, saya ingin membawa perubahan dan pembaharuan dan kemajuan yang sangat dibutuhkan oleh Kota Padang, dan saya rasa saya mampu itu insyaallah. Dari masyarakat sendiri gimana Uda? Apakah mungkin ada masyarakat yang menyampaikan langsung kepada Uda nih tanggapannya setelah mengetahui saya akan maju lagi nih, bagaimana? Ada nggak seperti Uda? Ya, ketika saya minta restu, alhamdulillah masyarakat mendukung ya, dan masyarakat meminta saya untuk bisa kembali lagi dan berikanlah perhatian yang lebih lagi. Harapannya mudah-mudahan tidak ada lagi nih, kalau seandainya saya diamanahkan tidak ada lagi bencana besar seperti COVID lagi gitu loh. Kita khawatirnya kalau ada lagi kan lain lagi nanti kebijakan yang kita berikan kan. Padahal waktu 2019 2024 yang lalu kami sudah siap ini. Ya, bagaimana kami menyiapkan semua program unggulan kerja kami itu sudah akan kami siapkan dalam waktu 5 tahun. Tapi alhamdulillah kurang dari 5 tahun selesai. Ya, 2,5 tahun saya jadi wali kota, bisa saya selesaikan semuanya. Itu. Selama memimpin Kota Padang itu, apakah COVID itu menjadi tantangan yang paling berat semasa pemimpinan Uda? Ya, siapapun itu kepala daerahnya pasti mengatakan iya. Ya, karena pertama juga ya. Karena pertama, dan ini bukan ulangan. Kalau ulangan mungkin kita bisa sudah bisa tahu ambil gimana tindakan caranya, apa ya. gitu. Tapi kita berharap jangan terjadi lagi lah. Cukup ya, karena cukup ini sekali ya. Cukup sekali. Jangan sampai ada yang kedua kali. Jadi begini, kenapa itu tantangan berat? Ya, kita sama-sama rasakan. Uni juga rasakan kan, kenapa waktu itu berat. Ekonomi terguncang. Betul. Ya, karena COVID ini
tidak boleh ada interaksi, itu loh kuncinya. Tidak ada boleh pertemuan. Padahal ekonomi bergerak karena pertemuan. Interaksi. Karena ada ya. interaksi. Iya. Tidak jalan ekonomi, kegiatan-kegiatan yang biasa misalnya usaha-usaha, rumah makan lah misalnya contohnya ya, atau kegiatan infrastruktur besar itu terpaksa harus melalui proses penanganan kesehatan yang sangat eksplisit gitu loh. Ya, betul-betul tidak sembarangan gitu loh. Yang seperti biasa kita lakukan. Ada penggunaan masker, Betul. ada jarak gitu ya 1,5 meter gitu yang aman. Nah itu kan membuat masyarakat jadi khawatir kan. Dan kalau seperti misalnya yang paling terdampak itu adalah di sektor pariwisata, sektor perdagangan dan juga kuliner paling berdampak, sangat berdampak. Ya. Karena masyarakat dibatasi bertemunya. Satu meja biasanya bisa 10, sekarang cuma 2. Iya. Nah, bayangin seperti itu. Jadi itu yang kita alami kemarin dan bagi saya itu suatu ujian yang besar. Tapi alhamdulillah dapat kita lalui. Nah, dengan kebersamaan dengan masyarakat ya. 2 tahun itu kita lalui bersama. Oke. Di Pilwako Padang 2024 ini, seberapa besar keyakinan Uda untuk bisa mempertahankan kursi Wali Kota Padang? Saya tidak ingin mendahului Allah ya. Saya Oke. tetap yakin semuanya ada suratan dari Allah. Tapi saya yakin ya dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan dalam memimpin Padang kurang dari 3 tahun itu dan juga mendampingi Bapak Mayadi waktu itu. Jadi saya punya pengalaman yang banyak dan pengalaman yang bisa saya gunakan untuk ke depan ketika saya diamanahkan lagi saya bisa lebih baik ya, lebih baik dengan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat semua sudah melihat ya apa yang telah saya lakukan. Kalau memang banyak kurangnya atau tidak sempurnanya ya manusia tidak ada yang sempurna ya. Tapi bisa dipertimbangkan juga dengan kondisi yang tidak full saya memimpin, tapi saya bisa wujudkan ya apa yang telah diamanahkan kepada saya tunaikan dengan baik. Saya kerjakan dengan baik dan saya buktikan kepada masyarakat saya punya fakta kerja nyata. Oke. Tentunya ini udah bisa sampai ke titik ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak nih. Dari partai koalisi sendiri Ya. itu bagaimana tanggapannya udah? Ya, saya mengucapkan terima kasih ya. Kalau boleh di sini saya mengucapkan terima kasih ini. Pertama tentunya kepada Bapak Profesor Dr. Zulkifli Hasan ya, Bapak Profesor Zulkifli Hasan yang betul alhamdulillah sangat mempercayai ya kepemimpinan untuk di Kota Padang kepada saya. Ya. Dan juga saya berterima kasih ini kepada tentunya Bapak Haji Prabowo yang insya Allah akan dilantik nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia karena beliau adalah Ketua Umumnya Partai Gerindra. Saya berterima kasih juga tentunya kepada pimpinan-pimpinan yang di DPW ya, seperti di PAN di DPW ada Bapak Haji Indra Datuk Rajulelo, ada juga Bapak Andre Rusade, anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat kita yang luar biasa ya perhatiannya kepada saya dan Bapak Hidayat ya, calon wakil wali kota Padang yang diberikan amanah besar seperti ini. Jadi insya Allah ya koalisi Partai Amanat Nasional dan Gerindra adalah koalisi yang sangat solid ya, dan saya yakin seluruh kadernya ya, saya terima kasih sekali kepada seluruh kader Gerindra dan Partai Amanat Nasional baik Sumatera Barat maupun di Kota Padang khususnya itu bersatu dan solid ya dalam memenangkan pasangan hebat yaitu Henry Septa dan Hidayat insyaallah. Oke. Nah, setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota kemarin nih udah. Nah, sekarang akan melangkah lagi untuk tahap kedua insya Allah ini. Nah, apakah atau adakah PR yang belum tuntas ini untuk Kota Padang udah? Ya, kalau dari sisi kita melihat program unggulan saya selesaikan. Makanya saya berani bilang saya di atas 100%, 116 kali dinilai kemarin oleh banyak yang menilai ya. Ini sudah melebihi. Tapi kalau soal persoalan di tengah masyarakat pasti banyak ya. Ya banyak yang kita hadapi seperti tawuran. Itu anak-anak muda kita yang udah sangat terlaluan juga sekarang ini tawurannya. Nah, bagi saya
saya sudah ada hal-hal yang maaf saya nggak bisa sampaikan di sini kan. Betul. Oke. Kan di Nanti dalam, sesi kedua mungkin kedua ya. lah ya. Nah, bahwa kita siap ya untuk menangani persoalan penyakit masyarakat ya, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, pergaulan bebas, ataupun hal-hal lain ya seperti pungli, dan itu semuanya sudah saya lakukan sebelumnya ya. Tapi begitulah masyarakat kita ini, memang kita perlu selalu mengajak ya. Dan alhamdulillah seperti kemarin waktu kami kondisikan PKL yang ada di Pantai Padang, ya. Itu semuanya mengikuti aturan gitu loh, dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, mungkin ya ada hal-hal lain ya, sehingga kembali lagi mereka ketika saya nggak menjabat. Jadi insyaallah bagi saya ini kita perlu seriuskan lagi, dan saya berjanji insyaallah ya di masa kedua ketika insyaallah nanti saya diamanahkan, saya akan lebih baik lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Gitu. Oke, jika diamanahkan nantinya untuk kembali duduk di Wali Kota Padang, skala prioritas apa nih yang udah lakukan untuk Kota Padang? Karena ada sesi kedua, saya tadi diingatkan jangan menyampaikan progrul dulu karena ini ada aturan dari Bawaslu. Jadi saya belum bisa ya ini menyampaikan, tapi yang jelas saya insya Allah akan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan, tidak boleh berubah-ubah. Ya, itu prinsip saya. Walaupun kemarin itu bukan saya, tapi saya berkelanjutan. Nah, berkelanjutan untuk pembangunannya tetap meningkat gitu ya, dan bermanfaat tentunya kepada masyarakat. Nah, prioritas saya adalah nanti ya sesuai dengan visi misi saya nanti yang insya Allah kalau ada sesi kedua ini saya akan sampaikan. Dan saya berharap ya masyarakat Kota Padang bersama saya dan Hidayat ya, Henry Septa dan Hidayat. Hebat ya kalau nggak salah. Hebat. Henry Septa dengan bersama Hidayat. Ini untuk mencalon lagi nih udah. Bagaimana tanggapan keluarga udah? Dengan keputusan ini? Ya alhamdulillah saya bahagia sekali, baik keluarga besar maupun keluarga saya, istri saya ya Geni Putrinda. Istri saya itu paling banyak sabarnya. Kalau istri saya melihat sekarang ini mungkin dia menangis. Ibu ya, ini Bapak. Karena betul istri saya itu dukung, support ya. Support sistem paling utama kali ya. Oh iya, ya. Kalau saya berharap istri saya lah. Dan setelah itu tentunya orang tua saya. Alhamdulillah ibunda saya, Ibu Hajah Eliwati, dan bapak saya Haji Muhammad Asri Kaida, dan juga orang tua mertua saya, ayah bapak saya juga, bapak mama, yaitu Bapak Haji Leonardi Armaini dan Ibu Hajah Elia Roza. Ya, jadi semua mendukung ya, bapak, ibu, keluarga, om, tante semuanya mendukung. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan juga saya sekarang ini punya tanggung jawab baru lagi nih sebagai datuk kan untuk datuk, di suku saya Caniago Sumage. Nah, jadi tentu ada dukungan besar dari anak kemenakan saya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan insyaallah kedukungan inilah yang membuat saya semangat dan mengantarkan kesuksesan untuk hebat nantinya di Kota Padang. Oke, terakhir udah sebelum kita tutup sesi hari ini, harapannya udah untuk kedepannya, mungkin sekarang sebagai udah sosok calonnya nih, kandidat untuk Wali Kota Padang selanjutnya, ataupun untuk harapannya untuk Kota Padang kedepannya. Saya berharap ya, ini dari pribadi ya. Kalau dari kacamatanya masyarakat, tentu harapannya bagaimana seorang pemimpin yang bisa mempersatukan semua elemen dan melakukan semua pembangunan dari semua harapan gitu ya. Kalau dari saya tentu berharap Kota Padang itu menjadi kota yang baik bagi semua umat, itu semua masyarakat, semua etnik. Nah, kita kan banyak nih, tidak hanya Minangkabau, tapi ada Jawa, ada etnik keluarga Cina dan juga India yang sudah bertahun-tahun lamanya. Maka mereka adalah warga Minangkabau, tapi latar belakang yang berbeda. Tapi harapan saya adalah jangan sampai ya kita terpecah belah. Ya, pilkada ini adalah sistem untuk pemilihan yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu kepala daerah. Apakah itu gubernur kalau di provinsi,
bupati kalau di kabupaten dan kota wali kota. Namun kita tidak boleh ya saling menyakiti ya, tidak boleh memfitnah gitu ya. Yang penting adalah kita bersama-sama ya. Saya dengan paslon-paslon lain kita akur-akur aja kok. Ya dengan mereka saya akur-akur aja. Saya berharap tentu masyarakat juga seperti itu ya. Ini adalah sistem demokrasi Indonesia yang sudah berlangsung lama. Semenjak kita memasuki era reformasi tahun 1999 ya sampai sekarang. Nah, kita banyak belajar sehingga mendewasakan bangsa Indonesia ya. Alhamdulillah saya yakin Kota Padang akan baik, dan sekali lagi harapannya ayo kita bersatu untuk kemajuannya Kota Padang di masa yang akan datang, insyaallah. Oke, baik. Udah, terima kasih banyak telah hadir di podcast tamu kita Tribun Padang. Semoga ada kelanjutannya nih untuk tahap berikutnya yang lebih dalam lagi nih kita bahas. Udah kayaknya kita patuh aturan. Iya betul. Untuk saat ini kita patuh dulu. Nanti setelah ada masanya kita bongkar udah gitu ya. Kayaknya penonton di rumah juga penasaran apa sih ini yang disembunyikan atau begitu kali. Ya Tribuners, itu dia tamu kita hari ini bersama Udahen, bakal calon wali kota Kota Padang 2024. Nah, jangan lupa Tribuners tetap saksikan tamu kita tentunya hanya di channel YouTube Tribun Padang Official, dan pastinya dengan tamu-tamu yang menarik dan informatif lainnya. Udah, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, berbincang lagi di sini. Kita ketemu lagi. Ya udah. Terima kasih Tribuners semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.